Iya, hidayah memang mutlak dari Allah. Dan hidayah itu sudah istilahnya sudah diturunkan, disebarkan. Tinggal pandai-pandai kita manusia menangkapnya, mengambil hidayah itu, memasuki pintunya. Nah, Abu Thalib untuk suatu hikmah yang kita tidak mengerti, tidak mengambil ini. Rasulullah bersedih itu pasti, karena beliau perisai dalam perjuangan Rasulullah SAW. Mulai kecil, mulai Rasulullah berumur 8 tahun, itu sudah bersama Abu Thalib. Sampai Rasulullah menikah, ketika Khadijah melamar, tanda kutip, mengirim utusannya, untuk memohon kepada Rasulullah, atau menginginkan Rasul menjadi pendamping seumur hidup, dunia akhirat bahkan. Nah, itu Rasulullah sampai mengatakan, hatta astasyi'u ammi, saya harus minta dulu pendapat atau musyawarah dengan paman saya, Abu Thalib. Nah, ketika ditanyakan, kata Abu Thalib, ambil. Puluhan pria ditolak oleh Khadijah. Nah, kali ini dia datang untuk memintamu menjadi pendampingnya. Terima Muhammad, terima. Akhirnya diterima oleh Muhammad Rasulullah. Kemudian menikah. Dinikahkan di Al-Masjidil Haram. Nikahnya di Masjidil Haram. Masjidil Haram kondisi masa itu lah ya, bukan seperti sekarang. Sampai ke sana maksud kita, betapa Abu Thalib mendampingi dengan setia Muhammad SAW kemana pergi, dalam perjuangannya selalu diayomi oleh Abu Thalib. Cuma ya itu tadi, hidayah tidak sampai kepada dirinya, terucap tidak, syahadat tadi tidak terucap. Kita tidak tahu apa hubungan dirinya dengan Allah, itu rahasia ilahi. Bagaimana kalau dia menyembunyikan dalam dirinya, itu spekulasi kita nggak bisa begitu. Karena nahnu nahkum bil zawahir wallahu tawalla sarair. Kita kan hanya bisa menghukumi yang lahir, yang nampak. Sedang yang tersembunyi di hati bukan porsi kita, nggak ke sana kita arahnya. Lagi pula yang namanya keimanan, iqrar itu harus dinyatakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini nggak terucap sama sekali. Dan ayat tadi ya, menegaskan itu. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak akan bisa untuk memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun, termasuk pamanmu ini. Hanya Allah. Tapi Allah bisa menyampaikannya, masukkannya ke dalam lubuk hatinya. Nah, tapi ya, kembali kepada manusianya. Adakah manusianya yang membuka diri untuk menyambut dan memasuki pintu hidayah itu atau tidak? Nah, maka jangankan hubungan antara paman dengan keponakan, nggak bisa mencaplok urusan hidayah semacam ini. Ayah dengan anak juga nggak bisa. Suami dengan istri nggak bisa. Nuh dengan istrinya, Nuh dengan anaknya, Lut dengan istrinya, Ibrahim dengan ayahnya, bisa nggak menyatu. Ayahnya pembuat sekaligus penyembah patung atau berhala. Ibrahim justru menolaknya dan mengatakan kepada ayahnya, pikirlah baik-baik ayah, menyembah itu sama dengan menyembah setan. Ayahnya marah, wahjurni maliyah, tinggalkan aku, pergi sana kalau kamu nggak suka. Ibrahim pergi. Jadi itu karenanya Bapak Ibu sekalian, jangan kecolongan, ikhtiarkan agar anak, agar istri, kalau dia istri agar suami, kalau itu cucu kita semuanya rangkul dalam hidayah ilahi, dalam jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan diri kita hamba-hamba Allah yang soleh, agar putra-putri dan cucu-cucu tercinta juga menjadi hamba-hamba yang soleh, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga di sini, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita senantiasa, dan keluarga juga demikian, senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianugerahi kekuatan dan kesehatan lahir batin untuk dapat menjalankan ibadah dalam Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا الله ampuni kami, maafkan dan ampuni keluarga kami, ampuni dan maafkan juga kedua orang tua kami tercinta, bagi masih hidup bersama kami, apalagi yang sudah di awal Engkau panggil menghadapmu berpulang selamanya. Ya Allah, sayangi kedua beliau sebagaimana dulu kedua beliau sangat sayang kepada kami. Ya Allah, tatap kami semua dan keluarga kami semua dengan tatapan kasih sayangmu ya Allah, bukan dengan murka-Mu ya Allah. Anugerahkan untuk kami selalu sehat walafiat,
juga keluarga kami, anak cucu kami, semuanya ya Allah. Sehatkan lahir batin, agar dapat menjalankan ibadah dengan baik, dapat mengisi Ramadan ini dengan lebih sempurna, lebih baik daripada perjalanan kami pada Ramadan sebelumnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.